فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Al-khamisah, faidah yang kelima, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu alladziina lam yasuqul hadiya an yafsahu hajjahum ila umrah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat beliau yang tidak menggiring hadiyu untuk membatalkan haji mereka menuju kepada umrah. Fa idza faraghu min a'malil umrah hallu. Kalau mereka sudah selesai dari amalan umrah, maka hendaknya mereka tahallul, memotong rambut, tapi jangan sampai cukur karena nanti diperlukan sisanya untuk apa hajinya. Liyuhrimu bil hajj, untuk kemudian apa? Melakukan ihram haji pada apa? Tanggal 8-nya itu. Fa yaqtadil amru fi'la ma fa'aluh. Maka perkara ini atau urusan ini menuntut untuk melakukan apa yang mereka lakukan itu. Alurnya seperti yang Rasulullah perintahkan. Wa ya'til khilaf fi dzalika wa tahqiquh. Nanti akan datang perselisihan tentang masalah ini dan bagaimana kita mentahqiqnya, menelitinya, insyaallah taala. Yang keenam, anna man saqal hadiya mana'ahu dzalika minal ihlal. Bahwasanya orang yang sudah telanjur membawa hadiyunya itu menghalangi dia untuk melakukan tahallul. Itu ketika apa? Sudah terlanjur. Adapun kalau sejak awal belum terlanjur, maka apa? Rasulullah sudah menyuruh untuk apa? Jangan membawa hadiyu, sebagaimana perintah Rasul sendiri dan keinginan Rasul sendiri. Qal wa baqiya ala ihramih, hendaknya dia tetap di atas ihram dia, tidak tahallul. Kama sana'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, jawazul mubalaghati fil kalam. Boleh kita melakukan penguatan dalam kalam. Ini pendekatan sebenarnya. Mubalaghah artinya adalah berlebihan, tapi tentunya apa? Enggak layak kita katakan Nabi itu berlebihan. Mubalaghah yaitu memberikan beberapa penguat atau maksudnya adalah apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di dalam bicara. Listidha'il haqa'iq, untuk lebih menerangkan hakikat. Sampai-sampai apa? Rasul mengatakan kalau umur saya panjang, saya akan begini. Ini untuk menguatkan apa? Pembicaraan. Agar apa? Orang paham hakikatnya masalah ini gimana? Yaitu memang yang lebih utama adalah apa? Tamattu. Enggak ada lagi takwil. Rasulullah sekarang memang sudah terlanjur, tapi tahun depan Rasulullah tidak akan apa? Sengaja untuk membawa hadiyu, dan memang sengaja beliau memilih tidak membawa hadiyu. Itu yang beliau cita-citakan agar perkaranya jelas. Tayyib. Qal wa tabyinil umur, untuk menerangkan perkara-perkaranya. Yang kedelapan, tamanna. Tamanna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu lam yasuqil hadi. Rasulullah SAW berangan-angan untuk tidak membawa hadiyu. Wa annahu fasakha hajjahu ila umratin minha, dan berangan-angan bahwasanya beliau memfasahkan hajinya ke umrah. Taib. Minha berarti kemana ini ya? Wallahu alam ya. Wa annahu akhirul amrayni minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah akhir dari dua urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tamattu ataukah qiran. Akhir yang paling dipilih adalah apa? Yaitu tamattu. Yang lain sudah mansukh. Masalah apa? Yang paling utamanya adalah qiran, ini sudah mansukh. Yang kesembilan, jawazu tamannil umur al-fa'itah, boleh mengangan-angankan perkara yang telah berlalu. Idza kanat min masalihiddin, apabila itu termasuk dalam kemaslahatan agama, sampai dengan lau. Asal lau adalah apa? Membuka pintu syaitan, tapi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar itu kalau apa? Kalau di dalamnya ada marah-marah kepada takdir dan menyesalkan kenapa takdirnya macam ini. Nah, itu yang tidak boleh. Adapun yang diperbolehkan adalah apa? Mengangan-angankan kebaikan yang banyak, mengangankan berkah. Seandainya saya punya harta banyak, nih saya akan umrah, nih saya akan lebih banyak berkunjung ke para ulama. Nah, itu bagus. Itu angan-angan yang baik, lau.
Tayyib qali annahu raghbatun fil khair. Karena itu adalah dorongan atau memberikan minat kepada kebaikan. Masalah apa? Kemaslahatan agama. Wa nadima alaih. Yaitu apa? Sebagai bentuk penyesalan atas luputnya kebaikan. Itu enggak masalah menyesali kurangnya amal yang sesuai dan sebagainya, enggak masalah. Yang penting tidak menyesali takdir. Fahuwa min anwa'it taubah, dan ini termasuk jenis taubat. Cuma apa? Taubatnya Nabi memang tidak sama dengan taubat yang selain Nabi. Taubat Nabi bahkan apa? Amal-amal yang tidak dosa, tapi apa? Amal yang mubah atau mustahabah itu terkadang Rasulullah taubat. Kenapa? Luput darinya perkara yang lebih bagus lagi. Memang ini quality yang tingkat tinggi. Taib. Yang ke-10, jawazu fi'lil manasiki lil haid. Boleh wanita yang haid itu mengerjakan manasik-manasik haji ataupun umrah. Ma ada tawafa bil bait, selain tawaf di Baitullah. Famamnu, maka kalau yang terakhir ini memang dia terlarang. Taib. Karena apa? Karena disyaratkan adanya kesucian. Kesucian apa itu? Zahir. Kalau kesucian batin setiap mukmin adalah memang apa? Layan juz. Imma listirati taharati fi tawaf. Boleh jadi kemungkinan pertama yaitu tawaf memang syaratnya harus suci orangnya. Wa imma khasyati talwisil masjid. Dan boleh jadi karena apa? Dikhawatirkan nanti masjidnya itu terkotori. Terkotori oleh apa? Oleh darah haid. Untuk alasan yang pertama itu yang kuat. Untuk alasan yang kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah mengatakan apa? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Memang haid itu adalah najis. Baik. Maka apa? Diperlukan kesucian. Adapun untuk yang kedua memang alasan yang tadi pun sudah betul. Masalah apa itu? Haid najis, maka jangan sampai masjid itu ternajisi. Maka caranya bagaimana? Ini tidak menghalangi orang masuk masjid. Caranya adalah apa? Memakai hafadzah atau mahfadzah kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa sehari-hari apa? Pempes itu. Istilahnya adalah apa? Hafadzah. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk mengambil sesuatu di dalam masjid. Ketika Aisyah mengatakan, saya sedang haid, Rasulullah mengatakan apa? Haidnya bukan di tanganmu. Menunjukkan apa? Selama darah haid itu tidak sampai menetes di masjid, maka tidak masalah. Kalau haidnya di tangan, memang apa? Ketika mengambil sesuatu di masjid, mungkin apa? Masjid jadi ternajisi. Ini menunjukkan asalkan najis tidak sampai menetes atau menempel di masjid, maka tidak masalah. Baik. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh potong sedikit, kemudian selebihnya dibiarkan untuk haji nanti. Ya. Potong sedikit itu para ulama berselisih tentang itu, tapi intinya adalah apa? Intinya adalah yaitu bukan qas, bukan cukur. Jadi seperti kita motong sehari-hari, mungkin sisakan 1 cm atau 2 cm enggak masalah. Memang ada khilaf, tapi yang betul adalah yang penting istilahnya apa? Sudah melakukan pemotongan. bukan 3 helai ya. 3 helai seperti nggak nampak hasilnya. Yang betul adalah dia itu kalau tidak mu'dhal adalah mursal. Yang betul sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Yahya. Sanadnya sendiri adalah apa? Kalau tidak mu'dhal putus 2, maka mursal yaitu putus 1. Jadi apa putus? Nah, munqati. Ya, dia dhaif. Kalaupun sahih itu sudah berlalu, itu untuk Nabi bukan untuk ulama, apalagi untuk dibaca sehari-hari. Kenapa? Yang namanya Badar bulan purnama itu bukan setiap hari datang. Tapi orang apa setiap kali ada apa atau tiap hari orang nyanyi-nyanyi tiap malam di masjid, itu enggak sesuai dengan yang diajarkan. Kalau katanya, oh kami punya dalil, ya sudah ikuti dalil, jangan malah menentang menyelisihi dalil. Buktinya apa? Ketika para sahabat datang ke Yaman lagi seperti Mu'ad, demikian pula Abu Musa, enggak ada mereka, demikian Ali datang ke Yaman, enggak ada orang Yaman membaca itu, ataupun demikian pula ketika Nabi datang dalam kesempatan-kesempatan lain pulang ke Madinah, enggak ada orang Madinah membacakan itu. Dalam kisah-kisah sahihah menunjukkan apa? Memang itu tidak disyariatkan. Hadis yang tadi dhaif.
kalau ada soalan itu cuma nyanyi. Nah, itu lagi jadi masalah memang. Jadi nyanyian. Dan itu pun untuk Nabi. Sekarang Nabi nggak ada. Kalian baca untuk siapa sebenarnya? Kalau untuk para ulama, karena ulama itu adalah pewaris Nabi, para sahabat prakteknya nggak seperti itu. Dan Rasulullah juga nggak menyuruh gitu. Ketika para sahabat datang dan sebagainya. Padahal siapa kita dibandingkan dengan apa? Kita ataupun ulama kita dibandingkan dengan para sahabat dari sisi apa itu? Bulannya. Mereka bulan yang sebenar. Nah, kalau itu aja Rasul nggak menyuruh itu, gimana bulan yang ada sekarang yang sekedar istilahnya sisa ilmu dan sisa keutamaan dan seterusnya. Allahu a'lam. Dan juga apa? Dan juga kisahnya mengatakan apa? Min saniyatil wada. Ini kalau kita baca sekarang dari mana? Dari Gunung Jerai datangnya, enggak sesuai. Saniyatil wada iya dataran tinggi di Wada sana. Yang ini Gunung Jerai datangnya. Enggak sesuai dengan bacaannya. Gunung Jerai pun jauh.